Wal maqalatus sadisatu, dan maqalah yang keenam ini akan menceritakan tentang bekal untuk mendapatkan surga. Ternyata ada bekalnya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati FDKM serta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena berkat kudrah iradah serta limpahan nikmatnya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipercaya untuk membukakan kedua mata kita, menggerakkan tubuh kita, perjalankan kedua kaki kita untuk menuju tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu bisa beribadah taat kepadanya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam, Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang yang berada di bab yang ke-6, maqalah yang ke-6, bab ke-6, maqalah yang ke-6. Wal maqalatus sadisatu, dan maqalah yang ke-6 ini akan menceritakan tentang bekal untuk mendapatkan surga. Ternyata ada bekalnya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mau masuk surga,
Pak mau, Pak mau, ibu-ibu mau, Bu apa? Ngobrol baik ibu-ibu. Ngantuk apa Bu? Mau masuk surga? Mau. Nah, ada bekalnya. Di sini akan diceritakan tentang bekal untuk mendapatkan surga. Mudah-mudahan kita semuanya dapat. Alhamdulillah. Gak usah mampir di rest area dulu, panas. Rest areanya panas. Apa rest area di neraka? Insyaallah. Ya Allah, jangan mampir di rest area Allah, langsung ke tujuan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bekal untuk mendapatkan surga itu? Ini ada athar dari Sayyidina Ali. An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Asar ini dari Sayyidina Ali, semoga Allah selalu meridhoinya. Wa karramallahu wajhah, dan semoga Allah selalu memuliakan zatnya Sayyidina Ali. Annahu qala, sungguhnya beliau pernah berkata, man jama'a sittata khisalin lam yada lil jannati matlaban wala anin nari mahraban. Man, barang siapa, ini min syagil umum, atau dikatakan juga man ini ismul mausul. Kalau anak santri ismul mausul, jamaah jadi silahnya. Kullus min mausul ma'asilatihi fi quwwatil mustaqo. Jadi ingat dulu ya, ingat waktu ngaji. Kalau waktu ngaji ini jadi apa, segatnya apa, gitu seperti itu. Di man jamaah itu bisa dimustaq menjadi jami'un, yang mengumpulkan. Jadi mustaqnya jadi ismul fa'il. Jadi mustaq itu ada ismul fa'il, ada ismul maf'ul, isim fa'il atau isim maf'ul. Man jama'a, barang siapa saja, wad'ul am li maudu'illah wal am. Jadi sifatnya umum, atau man ini dikatakan ismun nakirah. Itu ya, ismin nakirah yang sifatnya umum, tidak ditentukan. Makanya barang siapa, laki-laki, ada laki-laki enggak? Ada, ini diem baiknya. Ada perempuan yang muda, ada yang tua. Itu nanti masuknya ke man. Jamaah yang mengumpulkan sittata khisalin, 6 perkara. Tuh. Lam yada ay lam yatruk, lam yada berarti ia tidak membiarkan, yada itu ya, atau meninggalkan, lil jannati bagi surga, matlaban untuk dicari. Matlab, ini matlab itu segatnya si maf'ul, matlab itu ya, untuk dicari. Wala anin nari mahroban, dan tidak ada anin nari dari neraka, mahroban untuk dijauhi. Mahrob gitu ya, kalau asal katanya dari haroba, haroba pergi, meninggalkan, menjauhi, haroba. Mahroban untuk dijauhi, segatnya masih ismul maf'ul. Ayhadihi sittah, hadhihi sittatu mafatihul jannah wa maghalikun nar. Ini yang 6 perkara ini adalah
pembuka-pembuka surga dan pengunci neraka. Ya. Jadi ada 6 perkara yang menjadi kunci-kuncinya surga, dan 6 perkara ini menjadi penguncinya neraka. Tuh, biar kita punya kunci surga. Enak gak kalau udah punya kunci? Enak. Kira-kira kalau udah punya kunci bisa masuk apa enggak? Insya Allah, dengan ridho, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang 6 perkara? Awaluha, yang pertama, arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Yang pertama, mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah, atau dalam istilahnya ma'rifatullah. Dan makrifat kepada Allah ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kita udah kenal apa belum ke Allah? Udah kenal. Di sini dikatakan bi annahu khaliquhu wa razikuhu wa muhyihi wa mumitu. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan kita, bahwa Allah adalah zat yang memberikan rizki kepada kita, bahwa Allah sesungguhnya adalah zat yang menghidupkan kita, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun adalah zat yang mematikan kita. Tuh. Jadi harus kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini sesuai dengan tafsiran ayat yang sering kita baca, bahkan menjadi ruknun min arkanis salat, yaitu di dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini mana rabbil alamin? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Syekh Imam An-Nawawi mengatakan ay al-khaliqu raziku wa muhawwiluhu, gitu. Jadi Allah itu Rabbil Alamin. Apa mana Rabbil Alamin? Tuhan semesta alam. Yang dimaksud dengan Tuhan semesta alam adalah yang menciptakan alam. Ya. Alam itu apa? Masiwallah. Alam itu masiwallah. Kita termasuk alam. Ya, ngomongnya alam pakai ain. Alam, bukan alam. Bukan alam tapi alam. Alamin, alam. Kita alam. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis wa kullu alam hadis. Setiap alam itu mutaghayyir, berubah. Kita berubah gak? Berubah. Dari air yang hina, ya Bu, mungkin ibu-ibu yang ngerasain, kita mah enggak. Bu ya, Bu, kok diem banyak? Nah gitu. Yang ngerasain itu selama 9 bulan 10 hari Bu ya. Itu dari mulai air sampai sampai oroknya, sampai janin bergerak-gerak di dalam perut. Alhamdulillah kita seumur hidup belum pernah gitu ya merasakan. Cuma ibu-ibu yang tahu ya Bu ya. Masya Allah. Beratnya itu ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo Bu ya, sampai ada yang 5 kilo katanya. Bayangin Pak, bayangin itu, Masya Allah, ngeluarin orok yang 3 kilo. Bayangin 3 kilo itu selama 9 bulan 10 hari. Itu dibawa-bawa, gak pernah ditinggalin ya Bu ya. Pernah Bu ditinggalin? Gak pernah. Tidur dijaga gitunya. Betul ya? Iya, nengkurep, kasihan ketindih gitu ya, mencret nantinya. Ya Allah, terlentang, ngap,
Ya, ya Allah, itu serba salah. Itu gara-gara siapa, Bu? Ya gara-gara berdua itu. Biasa suka disalahin bapak, gara-gara si bapak itu. Makanya ketika udah ngelahirin sakitnya minta ampun ya, gak mau hamil lagi gitu. Udah lewat 40 hari ya saya lupa lagi ya Bu. Ya Allah, Allah lah yang menciptakan alam itu ya. Alam itu kita itu sebut alam. Jadi masih wallah itu namanya alam. Itu jadi makhluk-makhluk semua ciptaan Allah. Langit, alam, terus dunia ini alam, isinya semuanya alam, semua alam ciptaan Allah. Malaikat alam, arasy alam, dan semuanya alam itu berubah gitu ya. Kita juga berubah sampai gede itu ya, sampai gede-gede tua. Udah tua ya Allah, makanya hati-hati yang sudah tua. Ya Allah, kita ngomong tua kok batur, pas lihat kita di kaca, ya Allah kita udah tua juga. Alhamdulillah. Nandain tua apa? Yang nandain tua apa? Di antara yang pernah yang kelihat apa? Uban. Ya Allah, ya Allah, mulai kita ingat, sudah tua pasti mati. Ya Allah, makanya kalau sudah tua nggak mau ke masjid, waduh, mau kapan? Gitu ya. Kalau sudah tua nggak mau ngaji, mau kapan? Sudah tua masih koret juga, mau kapan? Gitu ya, betul. Mau kapan mati kan gitu. Betul gak? Apalagi sekarang matinya banyaknya dadakan sekarang gitu. Masya Allah. Awas buat hati-hati, penyakitnya macam-macam sekarang. Penyakit yang mematikan itu. Sebenarnya gak ada penyakit yang mematikan. Ya sama aja semuanya penyakit itu. Yang mematikan itu mati. Gitu ya. Yang mematikan itu ya matinya itu sendiri. Makanya mati. Karena mati mematikan. Siapa yang mematikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati mah makhluk ya. Ternyata mati itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kalau sudah makhluk Allah nih, semuanya sudah mati, maka matinya juga dimatikan. Makanya setelah itu tidak ada lagi yang namanya mati, karena matinya sudah mati. Itu makanya nanti ada yaumul ba'as, hari dibangkitkan. Setelah semuanya bangkit, maka tidak akan ada lagi yang namanya mati. Mati cuma sekali, ya. Mati cuma sekali. Hidup di dunia sekali lagi gitu. Cuma nanti ada hidup lagi setelah mati. Ya, namanya yaumul ba'as, hari kebangkitan. Siapa yang membangkitkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap alam itu berubah, maka Allah lah yang menciptakan alam. Zat yang maha berkuasa, Khalik namanya. Kita makhluk yang diciptakan. Khalik isim fa'il. Khalik. Kalau kita makhluk ismul maf'ul, yang diciptakan. Kalau yang diciptakan, bagaimana yang menciptakan? Betul. Mau dijadiin penjol juga gitu. Itu ya, hitam, putih. Itu bagaimana yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya menciptakan, wa razikuh, juga memberi rizki. Itu maka semuanya makhluk yang Allah ciptakan pasti diberikan
rizki. Tuh. Jadi masalah rizki adalah masalah yang sudah pasti. Awas ya, sing yakin tuh. Masalah rizki adalah masalah yang sudah pasti, yang sudah Allah tentukan. Cuma beda takarannya beda. Tapi kalau masalah makan, kira-kira semuanya sama apa enggak? Sama aja. Sama. Iya. Orang kaya beda apa enggak? Wah, orang kaya juga makan, orang miskin makan. Kira-kira yang paling gembul makannya orang kaya apa orang miskin? Miskin. Ya Allah. Jadi kalau orang kaya, ya Allah, banyak sisanya apa enggak? Banyak yang tersisa. Kalau orang miskin, enggak ada sisa, langsung habis. Tersisa piringnya doang. Alhamdulillah. Masya Allah. Inilah razik, Allah lah yang berikan rezeki kita. Nah, maka kenali Allah, bahwa Allah lah yang memberikan kita rizki. Cuma ketika di dunia itu ada syariat atau asbabiyah, sebutnya sebab akibat. Itu syariatnya, kita kerja kita dapat uang. Syariatnya enggak kerja enggak dapat. Tapi ada juga orang yang enggak kerja dapat uang. Ya Allah, seperti itu. Emang begitulah Allah memberikan skenario untuk kita semuanya. Tuh. Makanya ada rizki orang yang enggak kerja dari orang yang kerja. Itu. Kita dengan kita yang lain adalah saling membutuhkan. Kita enggak bisa hidup sendirian. Ya Bu, bisa gak hidup sendirian Bu? Tanpa bapaknya? Atau bapaknya tanpa ibunya bisa? Nah, dia kita butuh orang lain. Dia bahkan yang ada dalam tubuh kita, yang menjadi penghias tubuh kita, juga buatan orang lain. Ya, betul ya. Dari mulai peci, baju, sarung, daleman dan sebagainya, sendal, juga produk orang lain. Itu ya, ada yang bikin sendiri, ada paling sebagian kecilnya, banyakannya buatan orang lain. Yang banyaknya madein apa? Madein Indonesia apa madein Cina? Madein Indonesia. Itu ya, cintai produk-produk itu yang ngomongnya orang Indonesia apa orang Cina? Aneh banget ya gitu. Yang ngomong suka suruh nyintain produk Indonesia, tapi yang ngomongnya orang Cina. Itulah hebatnya Indonesia. Udah terusin. Wa muhihi, dan kenali Allah, bahwa Allah itu adalah yang menghidupkan kita. Nih, ya Allah, kita ini hidup, dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tadi malam terpejam mata itu mati sementara. Makanya doanya apa sebelum tidur? Bismika Allahumma wa bis amut. Itu ya, dengan menyebut asmamu. Allahumma ahya aku, ya Allah, Allahumma ya Allah ahya aku, hidup, wa bismika, dan dengan menyebut asmamu, wa amut aku mati. Jadi mati sementara. Itu ya. Makanya ada orang yang tidur tidak bangun lagi, lepas, bangun-bangun sudah di alam kubur. Makanya kita ngucapin alhamdulillah, kita masih diberi hidup. Ya, tadi kita bisa membukakan mata kita. Makanya bangun tidur ngucapin doa apa?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang menghidupan kita gitu ya. Terus ba'dama amatana, setelah dimatikan kami sementara, maksudnya itu. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Tetap walaupun hidup lagi, nanti kita akan mati juga dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita masih bisa membukakan mata kita, Allah masih kasih kita hidup, berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk mencari bekal. Awas, ini judulnya bekal. Bekal untuk mendapatkan surga. Yang pertama, arafallah, kita harus kenal dulu sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ma'rifat itu nanti atau beda-beda tingkatannya. Dicontohin seperti begini. Ada satu keluarga, jadi ya, satu keluarga, seorang ayah, istri dan juga anak. Ketika pada saat itu istrinya meninggal, Bu, istrinya meninggal, Bu, meninggalkan suaminya dan anaknya. Cuma sebelum meninggal si ibu itu membuat sapu tangan. Dia buat apa? Sapu tangan buatan sulaman ibu atau istrinya sendiri, diberikan kepada ayahnya. Ketika sudah meninggal ibunya, ketika sudah lama, si bapaknya duduk di depan bari merenung melihat sapu tangan. Ketika memandang sapu tangan nangis, diciuminlah sapu tangan itu. Kata anaknya yang melihat, kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran anak itu? Wah, bapak saya sudah apa? Sapu tangan diciumin, katanya gitu. Betul ya? Nah, itu contoh yang kecil, yang sederhana untuk menggambarkan tentang ma'rifat. Jadi suaminya nih, si bapak itu kenapa nyiumin sapu tangan? Karena dia tahu bahwa sapu tangan itu buatan siapa? Istrinya. Ketika melihat sapu tangan, yang terlihat istrinya. Seperti itu. Kelihatan tapi kalau si anak tadi ketika melihat sapu tangan, apa yang dilihatnya? Kain aja, cuma sapu tangan aja. Nah, begitulah satu contoh itu ya, ma'rifat, kenal itu. Kalau si suaminya kenal sama istrinya sampai begitu, melihat sapu tangan yang dilihat istrinya. Itulah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat makhluk Allah yang terlihat, yang menciptakannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang yang ketika melihat makhluk Allah, yang terlihat cuma makhluknya, tidak sampai ke Allah. Itulah kira-kira gitu ya, perumpamaan ma'rifat. Kita kenal kepada Allah, ada yang sudah sampai kepada ma'rifat yang tingkat tinggi ketika melihat makhluk Allah, yang kelihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada juga yang ma'rifat ketika melihat makhluk Allah tidak sampai melihat Allah, tapi sampai di makhluknya. Seperti itu ya. Maka kenali Allah sampai kita mengenal benar-benar Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. PR buat kita, kenali dulu diri kita sebenar-benarnya, siapa kita, dari asal mana kita sedang di mana, dan akan kembali kemana, akan membawa apa.
gitu. Jadi kenali dulu kita. Setelah kita mengenali diri kita, otomatis kita akan kenal dengan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ata'ahu tu ay fawafaqahu fi awamiri. Kemudian setelah kita kenal Allah, kemudian kita taat, tartibul ittisal, ya. Kemudian kita mentaatinya. Tuh. Ay fawafaqu fi awamirihi, mematuhi perintah-perintah Allah. Makanya ketika kita beribadah, kita harus tahu dulu siapa zat yang kita sembah. Awas nih, karena ada sebagian orang nih ketika sholat diimamin oleh seseorang yang dilihat imamnya. Padahal ibadah itu kepada imam apa kepada Allah? Kadang masih terbatas oleh makhluknya. Wah, imamnya imam si ini, gak mau Betul ya? Kita mau ngaji, waduh ustadznya ustadz ini, gak mau. Berarti kita ibadah kita masih terbatas kepada makhluknya. Gitu, awas nih. Kalau kita benar-benar ibadah karena Allah, siapapun yang jadi imamnya, siapapun yang jadi ustadznya, itu tetap kita sholat, tetap kita ngaji, betul? Gitu, itu yang mantap, itu ya, betul Bu? Kira-kira ngelihat dulu ustadznya apa enggak? Enggak. Kalau kita lihat-lihat dulu ya, waduh ustadznya ini enggak mau gitu ngaji. Awas, itu ya. Jadi ibadah itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Awas nih ya. Imam yang manapun, ibadah kita kepada Allah, bukan kepada imam. Kira-kira nih kalau di Masjid At-Taqwa ini imamnya dari Masjidil Haram, Imam Sudes kira-kira ada ke sini, penuh nggak kira-kira Masjid At-Taqwa ini? Penuh gak kira-kira? Atau imamnya itu Syekh Bandar Al-Balela gitu, atau Syekh apa Kurdi Ar-Ra'du Al-Kurdi, kira-kira penuh gak? Tapi kalau imamnya Syekh Taufik, ya Allah, penuh gak? Setengah lah, setengah. Betul ya. Jadi kita itu ibadah itu masih terbawa imamnya, ya betul kan? Masih terbawa imamnya. Padahal kita ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kalau pengajian, ustadz setempat, ustadz si Kukut ya, tabai ustadznya. Itu ya. Kira-kira kalau manggilnya siapa yang paling tenar sekarang? Ustadz. Hah? Uas lah gitu contohnya. Panggil ke sini Ustadz Uas, kira-kira penuh gak? Hah? Penuh? Ustadz tempat? Penuh sampai luar-luar sendalnya. Ya Bu, betul gak? Yang jarang ke masjid juga, waduh ke masjid itu. Ustadznya Uas. Ya Allah. Atau Wah gitu, Ustadz Adi Hidayat. Kalau kita apa ya? UHT kita mah. Susu UHT. Bener ya? Ya Allah. Ya ada susu-susuan begini, kayaknya enak makan susu ya. Enak. Iya. Apalagi pakai jahe. Udah lama. Air putih bahayanya. Kira-kira naikin sedikit atunya, ini gratisan banyak air putih. Besok membawa sendiri atuh Pak, ini yang diberi banyak. Bawa sendiri kopinya gitu, enak berarti. Ya udah pengajian makan sendiri maksudnya. Ya betul, enak gak? Enak. Ini ngandelin masjid baik, kasihan masjidnya. Itu ya. Udah terusin jadi kesana ya.
Itu ya betul. Jadi kita ibadah itu masih mandang makhluknya. Siapakah imamnya? Siapakah ustadznya? Masya Allah. Maka disinilah kesenjangan perbedaan. Tuh, kalau datang ustadz pakai Grab, ya Grab itu apa? Ojek sekarang ya, ojek. Dulu mah ojek, ya nggak Grab. Sama ustadz yang pakai mobil. Kira-kira yang paling dihargain yang turun dari ojek atau dari mobil? Tergantung yang datang. Ya Allah, insya Allah kita mah sama saja, gitu ya. Mandang ustadz yang mana aja insya. Tapi kayak gara-gara ragu begitu ya. Enggak, sama, kita sama aja semuanya ya. Semuanya juga sama-sama ustadz gitu. Bahkan yang harus lebih diutamakan adalah ustadz ustadz sendiri setempat. Kenapa? Karena terjadi di kampung-kampung Pak, kasihan gitu. Kasihan, makanya banyak yang ke kota. Ya contohnya kita gitu. Itu beda Pak, di kampung sama di kota. Beda gak? Karena orang kampungnya sekarang pindah ke kota, betul ya? Yang penuh masjidnya masjid kampung apa masjid kota? Iya, karena pada pindah-pindah ke kota, betul ya? Ya Allah, yang dulu rajin-rajin di kampung pindah ke kota, makanya pindah. Beda. Kalau di masjid-masjid kota penuh jamaahnya, betul. Coba kalau kita pulang kampung Pak, betul gak? Nyari yang adzan susah itu. Ya Allah, yang adzan itu imam, makmumnya juga. Ya Allah, itu sampai begitu Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya sekali-kali gitu ya, di kampung itu harusnya manggilnya ustadznya yang, tapi nggak bisa. Kalau di kampung itu nggak bisa selama masih ada ustadz setempat. Itu Pak, di kampung mah nggak bisa seperti di kota tuh. Kenapa? Karena cuma itunya, ngerti gak? Iya. Makanya hargai ustadz yang ada. Ini tenang, bukan ngomongin kita, bukan ustadz yang ada gitu. Banyak ustadz yang ada. Insya Allah begitu ya. Jadi kita ibadah itu jangan mandang orang, tetapi yang kita pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Taati, patuhi seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru satu ya, kunci atau bekal untuk mendapatkan surga. Mudah-mudahan makrifat ini bisa sampai kepada ma'rifatullah, makrifat sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Persangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adam, kesulitan-kesulitan kita selama salah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqwallah. Allahumma fiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.